Lalu bagaimana hasil lobi Ridwan Kamil pada Prabowo dan Jokowi? Yang bisa kita lihat saat ini adalah jong. Prabowo dan Jokowi malah lebih fokus pada Pilkada Jawa Tengah. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaworld. Pertemuan Ridwan Kamil dan Prabowo di sebuah restoran nasi Padang pada Kamis 31 Oktober lalu mengundang sejumlah pertanyaan dan kecurigaan. Ada apa dengan Ridwan Kamil? Apalagi setelah pertemuan itu, satu hari kemudian Ridwan Kamil terbang ke Solo untuk bertemu dengan Jokowi. Siapapun pasti paham kenapa Ridwan Kamil bertemu dua orang itu. Ridwan Kamil mulai tidak tenang dengan elektabilitasnya di Pilkada Jakarta. Start awal sangat bagus, menang telak dari Pramono Anung dan Rano Karno. Tapi di survei terakhir, Ridwan Kamil tersalib. Kemenangan mulai terlihat jauh dari genggaman. Kalau situasi ini terus dibiarkan, kemenangan ini bisa berbalik menjadi kekalahan. Ridwan Kamil mungkin tidak siap jika harus kalah, karena kalau dulu dia tetap di Pilkada Jawa Barat, dia bisa menang dengan mudah. Ketika jualan program sudah tidak laku, Ridwan Kamil berharap dukungan dari Prabowo dan Jokowi bisa menaikkan elektabilitasnya. Dari beberapa media yang saya baca, Ridwan Kamil sempat berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, sejalan dengan pusat untuk mengatasi masalah di Jakarta. Selain itu, Golkar juga menganalisis tren elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono setelah debat kedua pada Minggu 27 Oktober lalu. Ternyata hasil debat itu kabarnya tidak memuaskan. Elektabilitas mereka malah turun 3-4% usai debat. Salah satu blunder yang dilakukan Ridwan Kamil adalah mengenai taman bermain Disneyland. Di acara debat itu, Pramono Anung melempar pertanyaan menohok tentang rencana Ridwan Kamil yang dulu sempat berencana membangun Disneyland di Cikarang. Progresnya tidak jelas, tapi Ridwan Kamil malah berniat membangun tempat wisata serupa di Kepulauan Seribu. Menjual kembali program gagal adalah blunder. Lebih parahnya lagi, Ridwan Kamil menjawab seorang pemimpin harus memiliki imajinasi. Ini juga dianggap sebagai blunder yang membuat Ridwan Kamil dan Suswono seperti bukan calon pemimpin yang kredibel. Lalu bagaimana hasil lobi Ridwan Kamil pada Prabowo dan Jokowi? Yang bisa kita lihat saat ini adalah jong. Prabowo dan Jokowi malah lebih fokus pada Pilkada Jawa Tengah. Prabowo terang-terangan mendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Videonya beredar dan viral. Sayangnya sampai saat ini tidak ada video serupa di mana Prabowo mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Magnet Pilkada sekarang ada di Jawa Tengah karena ada sosok Andika Perkasa yang kalau menang diyakini bakal menjadi kandidat kuat untuk Pilpres 2029. Sebisa mungkin Andika harus kalah. Makanya kalian lihat sendiri Jokowi dan Prabowo all out mendukung Ahmad Lutfi. Pilkada Jakarta dianggap tidak terlalu penting lagi. Ridwan Kamil seperti dicuekin, meskipun koalisinya jumbo, tapi beberapa partai pendukung masih ogah-ogahan dan tidak maksimal mendukung. Dan satu hal yang pasti, Ridwan Kamil pasti akan kecewa. Karena apa? Meskipun Prabowo mau mendukung, tidak mungkin pakai video lagi. Video dukungan kepada Ahmad Lutfi sudah dikritik di mana-mana. Prabowo mendapatkan rapor merah. Saya yakin tidak akan terulang kejadian yang sama untuk kedua kali. Ridwan Kamil bukan prioritas untuk sekarang ini. Jawa Tengah yang menjadi prioritas. Medan pertempuran yang sebenarnya. Kalau mereka menang, mereka bisa bernapas lega. Tapi kalau Andika Perkasa yang menang, mereka tidak akan tenang sampai tahun 2029. Panik? Sudah pasti. Bingung? Sudah pasti juga. Bahkan saya melihat Ridwan Kamil mulai sering koar-koar sesuatu yang aneh dan blunder. Contohnya, dia mengaku bakal memasang alat gym di pinggir jalan. Kata dia, alat gym bisa dipakai warga sambil menunggu bus Transjakarta. Alasan dia adalah dengan alat gym itu,
Warga bisa olahraga sekeringat dua keringat. Aneh kan? Keringatan main alat gym, lalu masuk ke dalam bus. Apa enggak bau ketek? Baju basah, aroma tidak sedap menguap di dalam bus. Apalagi pada saat jam sibuk, penumpang berhimpit. Kalau kalian keringat dan baju basah, pasti malu kan? Terus, bakal ada program pengadaan pengharum ruangan untuk ditaruh di dalam bus demi kenyamanan penumpang. Ujung-ujungnya keluar lagi anggaran untuk sesuatu yang tidak perlu. Makin kesini, Ridwan Kamil makin jago ngelawak. Bikin program tapi tidak dipikirkan dampak turunannya. Sebenarnya dia ini sudah putus asa. Dia butuh dukungan dari orang-orang besar seperti Presiden atau Jokowi, tapi tidak sesuai harapan. Mesin partai pendukung tidak jalan maksimal. Terpaksa dia melontarkan program membabi buta. Mana tahu ada yang nyangkut dan disukai. Ternyata hasilnya makin blunder. Selain itu, kalian masih ingat kan Suswono dilaporkan soal program kartu janda? Dia dilaporkan oleh Ormas Betawi Bangkit karena dugaan penistaan agama. Bawaslu Jakarta sudah memanggil dia untuk dimintai keterangan, tapi tidak hadir. Sialnya, DPP PKS tidak ikut campur soal pemanggilan Bawaslu kepada Suswono. PKS bilang itu ranah tim SES dan DPW PKS Jakarta. Sedangkan pelaksana tugas Presiden PKS Ahmad Heriawan atau Aher juga irit bicara ketika ditanya soal pemanggilan Suswono. Dia cuma meminta supaya kasus itu ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Bahkan PKS saja berusaha cuci tangan dan tidak mau ikut campur terlalu jauh. Isu yang menimpa Suswono cukup sensitif, yang kalau digesek terus bakal makin panas dan bisa merugikan PKS itu sendiri. Bisa kalian bayangkan betapa terpuruknya Ridwan Kamil dan Suswono. Tim yang ada di belakang mereka seolah menjadi loyo. Bahkan ada beberapa yang banting setir dan merapat ke kubu Pramono Anung. Kocar-kacir, itu kata yang lebih tepat untuk menggambarkan situasi mereka sekarang ini. Tidak ada kekompakan. Ridwan Kamil dan Suswono harus berjuang sendirian di tengah elektabilitas yang makin merosot. Kalau saya berada dalam posisi Ridwan Kamil, saya juga bakalan bingung mau gimana. Waktu tinggal 2 minggu lagi. Apa yang harus dia lakukan? 2 minggu ke depan akan menentukan nasibnya. Beda dengan Pramono Anung yang dari awal tidak ada beban. Dari awal dia tidak berniat ikut pilkada. Karena ditugaskan, dia menyanggupi dan kalah menang bukan masalah. Mungkin untuk sementara ini, Ridwan Kamil butuh program mobil curhat untuk dia sendiri. Saya yakin dia punya banyak unek-unek yang menumpuk di dalam hati. Harus dikeluarkan biar plong dan tenang. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.